Ya, dites sudah aman ya. Sudah aman buat para mitra Keke ya, sudah bergabung ya, yang sudah bergabung, selamat bergabung di acara live Zoom kita hari ini. Mungkin boleh di-share-share kali ya ke para downline-nya, ke para mitranya supaya ikut bergabung di acara live Zoom kita hari ini ya, karena tema yang akan kita bahas hari ini luar biasa dan sangat bermanfaat banget buat kita semua. Benar nggak, Bu Erlita ya? Nah, coba di-share-share dong, udah ada berapa orang nih yang sudah bergabung di acara live Zoom kita hari ini? Oh, baru 29 orang. Gimana kalau sampai 100 dulu baru kita mulai ya? Oke, boleh mungkin dia sambil yang sudah hadir ya, saya absensi dulu. Wih, kayak di sekolah ini ya. Oke, yang sudah hadir mungkin yang sudah bergabung di acara live kita, live Zoom kita, mungkin boleh di chat-chat. Ada dari mana, dari kota mana saja yang sudah bergabung ya. Boleh di chat dong ya, supaya kita mulai acara kita ya. Nah, di sini mungkin para mitra Keke nanti bisa bertanya sepuasnya ya, karena kita ditemani oleh narasumber kita yang hebat luar biasa juga di hari ini ya Bu Erlita, yaitu Dr. Iksan Amanda Putra ya, yang hebat luar biasa ya, spesialis penyakit dalam ya. Jadi bisa dikonsultasikan semua di sini gratis ya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini ya. Kalau kita biasanya pergi ke dokter ya, itu ngabisin waktu ya kan Bu Erlita ya. Betul. Kita harus keluar ini. Tapi kalau di sini kita hanya hadir di live Zoom saja, buka HP sudah bisa konsultasi langsung ke Dokter Iksannya nanti. Oke, ini ada dari Pekanbaru hadir ya, ada dari Semarang hadir ya, dari seluruh Indonesia ya. Coba di chat-chat dulu dong ya. Salam sehat, kuat dan bahagia buat semuanya ya. Kalau udah sehat pasti bahagia ya Bu Erlita ya. Pasti kuat ya. Sudah pasti kuat. Kalau udah sehat, kuat, pasti bahagia. Benar nggak? Betul. Karena kalau sakit itu nggak ada yang bahagia. Nggak ada yang bisa tersenyum ya. Susah kalau sakit itu, apalagi sakit kepala aja susah ya untuk tersenyum ya. Nah, ada dari Ternate. Ada dari Ternate. Bagaimana kabar ya dari Ternate ya? Salam sehat ya, kuat dan bahagia ya buat para mitra Keke yang ada di kota Ternate, Maluku Utara ya. Ada dari mana lagi? Ini Ibu Valencia ya. Mungkin dari kota mana lagi? Mungkin dari Manado. Manado belum ada yang chat nih ya. Dari Manado, oh dari Solo ya. Dari Solo hadir. Dari mana lagi? Ya, seluruh Indonesia nih. Saya mau sapa-sapa. Udah ada sampai berapa nih Bu Erlita? 42. Baru 40. Oh, Palembang ya. Salam sehat, kuat dan bahagia dari Tuban ya. Dari Tuban udah hadir. Ini mau mencapai sampai 100 dulu nih ya. Baru saya coba. Saya mulai acaranya ya. Oke, dari mana lagi ini? Masih kita lanjut nggak absensinya? Dari Tuban hadir lagi ya. Dari Padang. Mbak Akabado ya kan. Mbak Akabado. Ini orang ke Padang ini ya. Karena saya sering juga ke Padang ya. Ada dari WP Sragen hadir. Salam sehat ya. Kuat dan bahagia. Ada dari Merauke. Merauke dari ujung Indonesia. Betul, Timur ya. Selamat bergabung di acara kita dari mitra Keke yang dari Merauke. Merauke ya. Salam sehat, kuat dan bahagia. Ada dari mana lagi ya? Ada mana nih? Manado ya. Medan. Wow. Ya, Medan, terus mana lagi? Wah, semangat menyala ya, menyala ya. Kalau kita udah sehat itu pasti menyala ya. Karena kalau sakit nggak ada yang menyala. Oke. Ini dari mana lagi ya? Dari mana lagi? Saya masih menanya. Oh, dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini kalau Nusa Tenggara Timur itu ikonnya itu adalah Labuan Bajo, Bu Erlita. Ada nggak punya mimpi mau ke Labuan Bajo, Bu Erlita? Pengen banget. Saya pengen, tapi mahal ya. Tiketnya itu mahal. Ada Ibu Meis ya, Bu Tiur sama Bu Erlita. Udah lama nggak ke Padang. Ayo ditunggu. Oke. Boleh. Ada dari Bandung ya. Salam sehat, kuat dan bahagia ya buat para mitra Keke yang ada di Bandung. Yang dari mana lagi ini? Saya mau absensi. Ada berapa lagi? Masih 48 orang. Ini suatu kesempatan. Coba di-share-share dulu ya. Para mitra Keke coba di-share-share dulu ke para mitranya yang lain ya. Supaya ikut bergabung di acara live Zoom kita hari ini. Karena jangan disia-siakan ya. Karena ini adalah materinya nanti bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk kesehatan kita sehari-hari. Ada dari Cikarang ya. Cikarang, amin. Makasih, salam sehat untuk semuanya. Oke, ini dari mana lagi? Belum hadir. Oh, masih. Kayaknya sebentar lagi ya.
akan mencapai. Oh, dari mana nih? Dari Pulau Pulau Mas, Mas, Jakarta Timur. Oke, Kita masih Jaktim. sedaerah ya. Masih kita kalau Jakarta Barat, di sana Jakarta Timur. Saya menantikan Jakarta Selatan. Jakarta Utara. Oke. Oke, masih kita tunggu? Oke lah ya, nggak pakai lama-lama, kita mulai acara kita ya Bu Erlita ya. Oke, selamat siang selamat siang para mitra KK dimanapun berada, selamat bergabung di acara live Zoom kita hari ini. Apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia ya. Terima kasih buat para mitra KK yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara live Zoom kita hari ini. Nah, tema yang akan dibahas hari ini adalah sirkulasi darah sehat, pondasi. Ya, judulnya aja luar biasa ya Bu Erlita ya. Siapa sih yang tidak mau mendambakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang bugar di usia yang terus semakin bertambah. Ya, semua orang mendambakan itu, dan ini ya, materi ini nanti akan dikupas tuntas ya, dikupas tuntas, dibahas oleh narasumber kita yang hebat luar biasa, yaitu Dr. Iksan Amanda Putra, spesialis penyakit dalam. Nah, kita mau sapa dulu dokternya. Halo, selamat siang Dr. Iksan, apa kabarnya? Suaranya? Oke. Ya, oke. Selamat siang Dr. Iksan, gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nanti akan dibagikan materi yang luar biasa nih ya dok ya. Nah, di samping saya selain ada Dokter Iksan, ada juga Ibu Erlita, Senior Head Konsultan dari KK. Halo Ibu Erlita, gimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, bahagia. Kuat. Itu pokoknya kalau udah sehat, kuat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Oh, itu kan lagu zaman dulu ya Bu Erlita ya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi ya, yang akan saya serahkan ke Dr. Iksan, saya mau sapa lagi, masih ada lagi nggak? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bu Erlita ya. Langsung saya serahkan kepada Dr. Iksan untuk pembahasan materinya. Silakan dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan slide ya. Ya. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas ini materi yang luar biasa dengan judul sirkulasi darah sehat. Jadi ini adalah fondasi tubuh bugar di segala usia. Jadi sirkulasi itu adalah aliran darah ya, bagaimana kita darah itu sangat vital, penting bagi kesehatan tubuh kita. Kalau sirkulasi darahnya sehat, insya Allah juga akan bugar umum ya. Terutama nanti berhubungan dengan berbagai penyakit penting-penting ini yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia berhubungan sekali dengan sirkulasi darah ya, termasuk penyakit jantung, penyakit stroke gitu ya, dan penyakit-penyakit lain berhubungan seperti kolesterol, diabetes, hipertensi itu sangat berhubungan sekali dengan sirkulasi darah ini. Baik, kita akan bahas. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan yang belum kenal ya, saya Iksan, dokter spesialis penyakit dalam alumni Universitas Andalas. Saat ini bertugas di Pekanbaru, di Aulia Hospital Pekanbaru, Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dosen Fakultas Kedokteran Prima Indonesia, Kampus Pekanbaru, dan saat ini juga di KK Pekanbaru. Setiap Senin, Rabu, Sabtu, bagi yang di Pekanbaru bisa konsultasi gratis ke sini ya, jam 12 sampai jam 15 sore ya. Silakan yang di Pekanbaru dan sekitarnya datang ke KK Pekanbaru yang bisa berkonsultasi. Next, kita bahas itu apa itu sirkulasi ya. Jadi sirkulasi itu seperti aliran ya, untuk penting sekali
tubuh itu mengalirkan darah mulai dari jantung sampai ke seluruh tubuh, dan ini sangat penting untuk mengalirkan seluruh oksigen yang kita dapat dari pernapasan, dari paru, kemudian mengalirkan juga nutrisi-nutrisi, makanan-makanan kita yang kita makan, itu sangat penting peran sirkulasi darah ini untuk tubuh kita, untuk tubuh sehat. Dan peran penting juga untuk kesehatan sel secara menyeluruh. Ya, boleh. Next. Dan salah satunya oksigen itu sangat penting nanti dibawa oleh namanya sel darah merah atau hemoglobin yang membawa oksigen kita. Ya, ini kita gambaran dari bagaimana jantung itu ada pembuluh darah yang mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh dan bercabang-cabang seperti pada gambar. Ada mulai dari jantung tuh, ruang jantung ada secara umum ada 4, ada namanya ada namanya yang di atas ada 4 ya, 1, 2 di atas dan 2 di bawah gitu ya. Ada ruang jantung 4. Kemudian ada lagi aliran darah yang mengalirkan ke seluruh tubuh, dan ada aliran darah yang kecil-kecil yang halus namanya kapiler. Pembuluh darah kapiler inilah yang jika ada bermasalah seringkali tersumbat sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Termasuk di sini adalah yang paling sering menyebabkan kematian di Indonesia antara lain adalah penyakit darah yang ada menyumbat di pembuluh darah di otak dan pembuluh darah yang memperdarahi jantung atau penyakit jantung koroner namanya ya. Dan sangat berpengaruh juga dengan berbagai penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit liver dan sebagainya, itu juga terkait dengan aliran darah yang tidak lancar. Termasuk juga ini di sini adalah DVT, pulmonary emboli dan sebagainya yang menyebabkan juga berbagai kesakitan yang ada mungkin terjadi. Next. Jadi ini ada pembahasan dari salah satu Profesor Wang, di mana kesehatan itu dimulai dari sel, di mana sel-sel itu juga mendapatkan aliran darahnya dari sirkulasi darah kita, dari pembuluh darah, dan ini yang mengantarkan seluruh oksigen, nutrisi melalui pembuluh darah itu. Jika sel ini sehat, maka secara keseluruhan manusia itu juga sehat. Dan dikatakan juga nutrisi itu secara umum tidak menyembuhkan, tetapi dia seperti mengontrol dan membantu menyembuhkan penyakit itu. Karena secara hukum melarang klaim bahwa nutrisi menyembuhkan penyakit, tapi nutrisi itu mengontrol dan mendukung pemulihan tubuh. Kemudian ada namanya lalu lintas atau sirkulasi. Inilah namanya pembuluh darah sebagai jalan raya. Jika sirkulasi itu macet, maka oksigen dan nutrisi itu tidak sampai dan timbullah namanya penyakit. Yang sebagai kurirnya itu yang terutama mengangkut oksigen adalah sel darah merah kita. Kemudian oksigen adalah nafas, dan tanpa oksigen sel-sel itu akan mati. Dan peran penting di sini adalah zat besi yang mengantarkan mengikat oksigen dan mengantarkan juga nanti ke dalam sel. Dan pernafasan ini bukan hanya pernafasan dari paru-paru kita, ada namanya pernafasan sel. Jadi pernafasan sel terutama nanti berhubungan dengan di dalam sel ada mitokondria, dan itu berhubungan dengan ATP atau energi kita secara umum. Dan vitamin B12 itu dibutuhkan untuk mendorong oksigen dari sel darah merah ke sel tubuh. Next. Nah, ini ada data dari Kementerian Kesehatan tahun 2024, dan penyakit kematian tertinggi di Indonesia itu dari 100.000 kasus, dari 100.000 kasus penduduk yang ada di Indonesia, ada sekitar 131 kasusnya mengalami stroke, kematian karena itu. Dan jantung 95,68 kasus. Artinya stroke dan jantung itu terkait dengan penyakit aliran darah yang tersumbat. Nah, stroke di otak, jantung di pembuluh darah jantung. Dan hal ini juga sebenarnya terkait dengan penyakit di bawahnya, diabetes, hipertensi itu juga menyebabkan resiko stroke jantung yang tinggi. Dan 18,5% dari total kematian disebabkan oleh stroke. 80% kasus penyakit jantung dan stroke dapat dicegah. Sebenarnya dapat dicegah penyakit ini dengan deteksi dini dan perubahan gaya hidup. Jadi bagaimana kita pola makan kita, pola kontrol stres kita, bagaimana nutrisi kita yang kita asup, olahraga, itu sangat terkait dengan penyakit jantung dan stroke ini. Sebenarnya penyakit yang dapat dicegah, tapi seringkali orang-orang lalai dalam menjaga kesehatan di sini. Next. Jadi stroke jantung ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Menurut WHO, merupakan penyebab kematian terbesar di dunia juga. Di mana di Indonesia terdapat peningkatan kejadian daripada serangan jantung
pada usia kurang dari 40 tahun. Bukan hanya pada usia dewasa saja kematian akibat jantung dan stroke ini, tetapi di mana setiap tahunnya itu meningkat sekitar 2% setiap tahun kurang dari 40 tahun. Masih dewasa muda, sudah banyak yang stroke jantung akhir ini. Dan secara global itu setiap tahunnya menurut WHO ada sekitar 18,6 juta orang yang mati akibat penyakit jantung. Dan angka kematian tersebut juga meningkat menjadi 20,5 juta pada 2020. Next. Jadi di mana kira-kira itu jadi pembunuh penyebab aliran darah ini, pembunuh nomor 1 di Indonesia, ada stroke 300.000 orang meninggal setiap tahunnya, dan sekitar 250.000 orang meninggal akibat penyakit jantung setiap tahunnya di Indonesia. Jadi lebih baik kita jangan sampai, dan ini penyakitnya dua-duanya kejadiannya seringkali mendadak tanpa aba-aba. Jadi jagalah kesehatan, jangan sampai sudah ada stroke, sudah ada jantung, dan bukan hanya menyebabkan kematian, parahnya malah banyak yang menyebabkan kecacatan akibat stroke maupun penyakit jantung. Dan seringkali jika sudah ada stroke dan jantung itu perlu pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup untuk mengontrol gejalanya. Next. Dan seperti slide sebelumnya, hipertensi dan diabetes ini juga menyerang usia muda, di mana yang di bawah 40 tahun itu terus meningkat, dan ini faktor resiko dari penyakit-penyakit pembuluh darah ya, di mana akibat gaya hidup modern membuat penyakit metabolik ini tidak identik lagi dengan usia lanjut. Di praktek saya sehari-hari itu banyak sekali usia mulai dari 20-an, 30-an yang sudah terdiagnosa dengan hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Bahkan sudah banyak juga yang sudah kena penyakit target organ atau penyakit-penyakit akibat diabetes seperti penyakit ginjal, penyakit stroke, penyakit jantung, itu terkait sekali dengan penyakit tensi dan diabetes dan kolesterol tinggi. Jadi sangat berhubungan dengan pola makan kita sehari-hari. Gimana pola makan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Dan saat ini pemerintah juga menggiatkan nih ada pembatasan makanan gula, garam, lemak. Dan ini dan ada indeks persentase berapa persen gula, garam, lemak sekarang ya mulai akan diaktifkan itu. Kemudian hipertensi dan diabetes dan penyakit-penyakit akibat daripada gangguan aliran darah juga akibat kurang aktivitas fisik. Jadi di mana akibatnya plak-plak atau ada penyumbatan-penyumbatan terjadi di pembuluh darah kita. Dan yang kemudian yang menjadi penyebab daripada hipertensi, diabetes dan penyakit pembuluh darah lainnya adalah stres dan kurang tidur. Sangat berhubungan sekali nih, kalau stres tidak terkontrol, kurang tidur kronis, sangat pengaruh sekali terhadap plak-plak itu pembentukannya, dan resiko komplikasi jantung dan stroke yang meningkat juga akan meningkatkan berbagai komplikasi karena hipertensi dan diabetes ini. Jadi jantung dan stroke sangat berhubungan dengan diabetes dan hipertensi. Next. Nah, apa sih dasar penyebab daripada penyumbatan pembuluh darah itu? Ada namanya aterosklerosis, ada namanya penumpukan seperti lemak, sel-sel gula, ada kolesterol yang menyumbat, dan adanya penyumbatan seperti adanya emboli, bolus ataupun trombus namanya, atau sumbatan yang menyumbat dari pembuluh darah. Jika sumbatan plak ini pecah, maka mulai terjadi proses pembentukan namanya pembentukan untuk tubuh itu menutup aliran darahnya untuk menutup perdarahannya. Tetapi jika perdarahannya itu tertutup, maka bisa seluruh pembuluh darah itu tertutup. Itulah dasar mekanisme penyakit, bagaimana mekanisme penyakit jantung itu terjadi, penyakit jantung koroner dan penyakit stroke dan berbagai penyakit lain yang berhubungan dengan itu juga. Next. Ini bisa digambarkan di slide selanjutnya, bagaimana aterosklerosis itu adalah penebalan, ada dinding arteri, normalnya full gitu kan, jika dia tertimbun lemak, kolesterol, berbagai produk-produk limbah, seluler, kalsium, ini akan makin mempersempit saluran darah kita. Namanya ada saluran arteri atau saluran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, dan bisa juga menyumbat di vena. Namanya itu adalah aliran dari tubuh ke balik ke jantung. Jadi aliran darah itu sempit, jadi berkuranglah aliran darah kayak oksigen ke organ dan tubuh, dan berkurang juga asupan nutrisi ke sel-sel yang membutuhkan. Next.
Ini gambaran bagaimana pembuluh darah normal masih full gitu ya, sampai ada namanya atherosclerosis atau pembentukan plak. Jadi pembuluh darahnya menyempit, tekanan darahnya tinggi, tambah diabetes mempermudah terjadinya plak, kolesterol tinggi mempermudah terbentuknya plak, dan berbagai penyakit jantung dan stroke. Dan masalahnya banyak orang yang tidak mengenal faktor resikonya. Maksudnya faktor risiko seperti diabetes, banyak orang di sana hanya sepertiga baru yang kira-kira baru didiagnosis diabetes, baru mengetahui penyakitnya. Jadi seringkali penyakit jantung dan stroke ini tiba-tiba tanpa aba-aba, dia tidak ada gejala yang jelas, tapi tiba-tiba dia sudah pingsan saja, sudah sakit dada aja, seringkali seperti itu. Jadi penting kita untuk mencegah daripada mengobati, penting kita untuk uh, untuk deteksi dini ya untuk hal ini. Jadi bagaimana nih gambaran lebih jelas ini terkait dengan atherosclerosis atau plak itu. Jadi dinding pembuluh darah itu ada namanya atherosclerotic plaque gambarnya. Pembuluh darahnya juga disumbat ini oleh ada namanya trombus atau sumbatan dari bagian lain yang menyumbat ke dalam pembuluh darah itu. Baik itu karena pecahnya plak itu sehingga menutup jadi trombus atau sehingga menyebabkan oklusi total atau namanya bisa terjadi serangan, berbagai serangan. Ada serangan jantung, serangan otak, dan serangan-serangan lainnya. Kalau di ginjal bisa juga serangan gagal ginjal akut namanya seperti itu. Next. Nah, jadi apa saja sih faktor resikonya selain daripada tadi sudah dibahas ya, tekanan darah tinggi, jelas sekali tekanan darah tinggi terkait dengan adanya pembentukan plak. Jadi adanya luka di pembuluh darah, tekanan darah tinggi melukai pembentukan plak tersebut. Kemudian ada tadi resistensi insulin atau diabetes. Diabetes itu sangat terkait dengan rusaknya pembuluh darah itu dan terbentuknya plak. Kemudian tingginya kolesterol, terutama bagian ini LDL atau istilahnya kolesterol jahat yang membuat tambah banyaknya kolesterol menumpuk di dalam darah, atau tingginya bisa juga tingginya trigliserida dan rendahnya HDL atau kolesterol baik yang rendah. Kemudian bisa faktor risiko lainnya, merokok akan mempercepat kerusakan daripada pembuluh darah. Kemudian obesitas atau kelebihan berat badan juga akan meningkatkan trigliserida atau lemak darah dan risiko penyakit-penyakit terkait dengan aliran darah. Kemudian ada riwayat keluarga yang ada mengalami jantung ataupun stroke akan mempertinggi risiko daripada penyakit jantung atau penyakit plak itu sendiri. Kemudian usia, kita tahu secara umum usia makin tinggi setelah 45 tahun, baik pada pria maupun pada wanita yang di atas 55 tahun akan meningkatkan risiko terjadi di pembentuknya plak di pembuluh darah. Next. Ya, ini seringkali dianggap sepele atau sering diabaikan ya. Karena misalnya tensi tinggi. Nah, ini sangat sering di sehari-hari kita, tensi tinggi tidak ada gejala tetapi tidak dikontrol, tidak dilakukan pembenahan sebelum terjadi kerusakan ya. Dia memang penyakit hipertensi, diabetes, penyakit kolesterol ini seringkali diam-diam mematikan. Tidak selalu ada gejala ya pasien-pasien dengan tensi tinggi kolesterol ini. Kadang gejala cuma capek-capek sedikit di pundak paling sering, atau sakit kepala, capek-capek di badan. Mungkin gejala seperti itu aja dulu, tapi tidak khas ya untuk gejala ini. Sampai sudah ada kerusakan target organ, terutama di jantung dan otak, dan mata ini juga sangat terkait ya. Kerusakan aliran darah ke mata bisa jadi buta gara-gara tensi tinggi, kolesterol karena gula terutama, dan merokok juga akan merusak pembuluh darah secara umum, kurang olahraga. Jadi olahraga penting sekali untuk membantu sirkulasi darah agar optimal. Kalau kita kurang olahraga, maka aliran darahnya akan menjadi semakin sempit ya. Jadi dan termasuk juga elastisitasnya menjadi kurang dan makin mudah terbentuknya plak ya ataupun sumbatan trombus itu. Dan stres dan begadang ini terkait dengan hormon stres kita, namanya hormon kortisol, sangat meningkatkan daripada tekanan darah, diabetes, dan pembentukan plak yang makin menjadi-jadi ya. Next. Nah, ini bagaimana trombus atau sumbatan dari pembuluh darah itu terbentuk. Jadi ada trias, namanya trias Virchow. Ini penemu bagaimana aliran darah itu bisa tersumbat ya. Pertama adanya bed rest atau imobilisasi. Nah, jadi adanya sumbatan di aliran darah yang kurang lancar dari sebelumnya. Misalnya orang tersebut jarang bergerak ya, kerjanya tidur rebahan saja, banyak termasuk pasien-pasien yang lama di tempat tidur itu resiko pembentukan trombusnya
akan meningkat, sehingga meningkatkan kejadian penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan stroke, dan penyakit-penyakit sumbatan pembuluh darah lain ya. Kemudian adanya riwayat trauma ataupun riwayat operasi sebelumnya, namanya endothel injury, atau pada kerusakan daripada endothel tersebut. Endothel injury ini bisa juga disebabkan oleh penyakit katup jantung ataupun aterosklerosis terkait dengan penyumbatan aliran darah tadi. Kemudian tingginya hiperkoagulabilitas atau namanya darahnya kental, darahnya makin padat gitu, sehingga makin terjadilah aliran darah yang menghambat tersebut. Bisa karena berbagai penyakit, misalnya kanker, kehamilan yang meningkatkan hiperkoagulabilitas, dan trombofilia, penyakit-penyakit ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan inflamasi atau peradangan di tubuh juga akan meningkatkan koagulabilitas. Next. Nah, jadi jika trombus ini terbentuk kan dari plak, kemudian terbentuk trombus, namanya trombus itu sumbatan, tumbuh trombus makin lama makin membesar, dan bisa menyumbat trombus oklusif. Kalau di kaki itu sering terjadi trombus, namanya di vena, di vein trombosis atau bengkak di kaki. Jika trombus itu lepas, emboli lepas, nah inilah salah satu faktor risiko berbagai penyakit jantung, stroke juga. Embolus yang lepas, kalau di otak namanya stroke, kalau lepasnya di jantung, menyumbat jantung, namanya serangan jantung, kalau di paru-paru namanya emboli paru. Jadi bisa sesak tiba-tiba gara adanya emboli ini. Next. Kemudian ada lagi istilahnya ASCVD atau berhubungan dengan penyakit-penyakit tadi, atherosclerotic cardiovascular disease, yaitu penyakit penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan plak, terutama di pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh, baik akibat kolesterol, lemak, zat lain, dan di dinding-dinding arteri. Ya, itu istilahnya secara umum. Termasuk itu ASCVD itu adalah penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, penyakit buta mendadak di mata, pendengaran mendadak hilang, itu contoh-contoh penyakit ASCVD. Next. Jadi ASCVD ini termasuk pembunuh diam-diam nomor 1 ya, terkait dengan tadi ada kolesterol, hipertensi, diabetes, merokok, gaya hidup tidak sehat. Jadi penting kita mencegah daripada mengobati. Kontrol kolesterol, lebih baik kita memeriksakan rutin kolesterol kita, terutama profil lipid lengkap ya, bukan hanya kolesterol total yang ada di ujung misalnya di puskesmas ataupun di apotek yang misalnya itu lebih detail ya, HDL, LDL, trigliserida, bisa kita rasio yang baik untuk mengontrol kolesterol misalnya adalah rasio antara HDL dengan trigliseridanya itu kurang dari 1:2 atau bisa 1:1, itu yang baik. Kalau lebih dari itu bisa resiko penyumbatan pembuluh darah yang tinggi. Jadi ini penting juga kita mengontrol makan makanan yang lemak jenuh. Artinya lemaknya tinggi, banyak di gorengan, daging mentah, kemudian perbanyak serat. Nah, serat ini akan mengontrol kelebihan kolesterol dan yang ada di dalam usus kita itu akan pelan-pelan diserap dan akan dibuang dari BAB kita ya. Kemudian penting untuk menurunkan tekanan darah. Bagaimana kita bisa mengurangi juga garam, termasuk mengurangi kolesterol juga akan menurunkan tekanan darah. Olahraga teratur, termasuk olahraga namanya aerobik seperti jalan kaki ataupun sepeda ataupun olahraga kompetisi lainnya ataupun olahraga beban. Penting di sini menurunkan tekanan darah, ada beban. Kemudian cek rutin tekanan darah sehari-hari. Jangan sampai seringkali tekanan darah ini tidak bergejala, pelan-pelan bisa menyebabkan baik tersumbat ataupun nanti tekanan darah terlalu tinggi bisa pecah pembuluh darah. Kemudian stop merokok dan stop alkohol. Ini akan, jika kita berhenti ini akan turun resiko penyakit-penyakit sumbatan pembuluh darah itu kira-kira 50%. Kemudian penting olahraga rutin 150 menit per minggu berupa seperti jalan cepat, berenang ataupun latihan beban ya, dan cek kesehatan berkala. Yang terutama dicek berkala adalah kolesterol, gula darah, tekanan darah minimal setahun sekali. Next. Jadi ini yang paling penting ya, kita bagaimana bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat, terutama nutrisi yang tepat ya. Bagaimana kita tidak terlalu banyak konsumsi karbohidrat, terutama ultra processed food dari gula, tepung, dan lemak jenuh tadi ya. Makan banyak beragam sayuran, beragam berprotein tinggi ya, sangat, dan lemak baik sangat mendukung kesehatan pembuluh darah kita. Kemudian rajin berolahraga, jaga berat badan ideal di bagian obesitas.
eh, turunkan berat badan sangat berpengaruh terhadap kesehatan pembuluh darah. Yang selanjutnya bisa kita juga kelola stres ya, rutin periksa kesehatan, tidur cukup 7 sampai 8 jam, minum air putih yang cukup, jaga kesehatan mental. Jangan mudah stres. Stres sangat berhubungan juga dengan resiko berbagai penyakit ya. Mental, spiritual, dan perbanyaklah bersyukur, berbahagia, dan berdoa selalu ya. Jadi kita ini sangat penting menjaga kesehatan pembuluh darah seperti itu. Next. Ini berbagai nutrisi yang penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Termasuk di situ adalah omega 3. Omega 3 ini adalah bagian dari lemak baik ya, di mana ini akan menurunkan trigliserida jika omega 3 tinggi, menurunkan peradangan dan mencegah dari penggumpalan darah. Contoh sumber omega 3 seperti salmon, sarden, chia seed, flaxseed, kenari, atau misalnya minyak ikan. Bisa juga omega 3 sumber dari berbagai misalnya yang ada di dalam rumput-rumput laut misalnya ya. Itu sumber omega 3. Kemudian serat larut sangat mengurangi kolesterol dan menstabilkan gula darah. Contohnya berbagai sayur-sayuran dan buah-buahan, oatmeal, apel, kacang merah, kacang-kacangan ya. Contoh serat larut. Kemudian antioksidan ini sangat penting untuk melindungi pembuluh darah dari stres oksidatif. Jadi, sehingga mencegah terbentuknya plak, misalnya dark coklat, buah beri, teh hijau, dan D5. Ini misalnya antioksidan yang tinggi berhubungan dengan polifenol, flavonoid. Teh sangat bagus juga, ada antioksidannya yaitu polifenol. Ya, next. Kemudian yang tinggi potasium atau yang tinggi kalium. Jadi dia menyeimbangkan pembuluh darah ini, jaga tekanan darah menurun dan mengurangi resiko pembentukan plak. Misalnya pisang, alpukat, bayam, dan ubi jalar. Kemudian tinggi magnesium. Magnesium ini menjaga irama jantung dan melemaskan pembuluh darah. Contohnya kacang almond yang hijau gelap, biji jambu, dan coklat hitam. Kemudian koenzim Q10. Ini mendukung produksi energi di dalam sel, sekaligus sebagai antioksidan yang kuat. Misal daging, ikan sarden, kacang pistachio, kemudian vitamin K2, mencegah kalsifikasi atau pembentukan kalsium di arteri ya. Jadi dia bukan mengarahkan kalsium menuju tulang, bukan ke pembuluh darah. Misalnya di makanan fermentasi ya, termasuk keju fermentasi dan kuning telur organik, tinggi vitamin K2. Next. Ini selanjutnya pembahasan khusus Fitsol nanti oleh pemateri selanjutnya ya. Jadi penting sekali kita untuk mencegah daripada mengobati. Demikian, mohon maaf atas segala kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dokter Iksan buat materinya yang luar biasa ya. Jadi di sini bagaimana kita membahas mengenai apa sakit jantung, sirkulasi darah ternyata berhubungan dengan jantung ya. Betul. Yang sekarang juga suka datangnya mendadak ya. Tanpa diundang-undang tiba-tiba dia nongol aja ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, jadi pentingnya untuk menjaga sirkulasi darah supaya tetap sehat. Kalau tadi Dokter Iksan ini membahas secara penyakitnya, sekarang bagaimana solusinya dari produk Fitsol. Nah, saya serahkan ke Ibu Erlita. Oke, terima kasih Bu Tiun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Keke semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, kuat, dan bahagia. Seperti yang tadi Bu Tiur sampaikan ya. Oke, saya suruh bergeser. Sudah cukup? Oke. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Iksan mengenai sirkulasi darah. Ternyata tubuh kita ini memang ada jalur transportasinya. Tidak hanya nutrisi yang harus disiapkan, tapi ternyata jalurnya, jalannya itu harus lancar, harus bebas hambatan supaya nutrisi dan oksigen itu bisa sampai ke sel-sel. Karena sel itu lagi menanti oksigen, nanti nutrisi, jadi jalannya itu harus lancar. Bayangin aja kalau kita mau pulang ke rumah jalanannya macet, ya udah pasti sakit kepala, stres ya, keluarga nunggu di rumah. Jadi seperti itu juga lah gambaran tubuh kita, sel tubuh kita yang juga membutuhkan nutrisi dan oksigen, jadi jalannya harus lancar. Oke, baik, jadi tadi juga kita sudah mendengarkan bahwa resiko-resiko penyakitnya luar biasa, berbahaya sekali, mulai dari penyakit jantung, stroke, dan ternyata stroke itu bisa menjadi pembunuh nomor 1 dari sisi penyakit sirkulasi darah ya, luar biasa, dan datangnya itu tidak diundang-undang. Jadi kadangkala memang kita ini
mungkin nggak merasakan gejala apapun ya, atau kita mungkin nggak aware dengan mungkin ada gejala tapi kita mungkin nggak aware dengan gejala tersebut, akhirnya datanglah mendadak ya. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan cara apa? Selain nutrisi, kita juga harus mempersiapkan jalurnya. Nah, mempersiapkan jalur atau jalur transportasi nutrisi pembuluh darah kita yang sehat, balik lagi kita juga membutuhkan nutrisi yang tepat ya. Oke, dari sisi Fitsol ya, jadi bagaimana sih untuk mendapatkan sirkulasi darah yang sehat atau sirkulasi darah yang lancar? Maka kita bisa support dengan satu set Fitsol di mana ada CN, CE dan juga CM. Tapi kita ke Fitsol CN dulu. Kira-kira kalau CN ini pengaruhnya atau hubungannya dengan sirkulasi darah apa sih dari sisi kandungannya? Kalau kita lihat dari sisi packaging ya atau di komposisinya di bagian kemasannya itu banyak sekali yang namanya serat ya. Lalu ada probiotik, ada prebiotik dan ada satu yang kandungannya pertama kali ditulis dalam komposisi yaitu adalah inulin. Nah, inulin ini termasuk adalah prebiotik yang ternyata bisa menjadi kesehatan untuk pencernaan kita. Jadi ada probiotik, ada prebiotik, dan juga ada kandungan serat ya, dan ada juga 32 enzim di dalam Fitsol CN. Jadi bisa dikatakan bahwa dari sisi kandungan Fitsol CN ini full dengan nutrisi, terutama untuk kesehatan pencernaan. Kenapa pencernaan yang harus kita utamakan terlebih dahulu? Karena pencernaan adalah gerbang utama untuk mendapatkan penyerapan nutrisi yang baik. Jadi kalau penyerapan nutrisi baik, pencernaan kita baik, penyerapan nutrisi baik, maka nantinya sirkulasi darah kita juga akan baik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, usus yang sehat membantu penyerapan nutrisi yang penting bagi pembentukan dan pemeliharaan sel darah, ya. Lalu juga mengandung antioksidan. Tadi juga Dr. Ihsan sudah menyampaikan pentingnya antioksidan, ya. Antioksidan di sini juga bisa melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena tentunya penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, salah satu pencetusnya adalah radikal bebas. Dan di dalam Fitsol juga ada kandungan antioksidannya. Jadi kalau kita ingin sirkulasi darah yang baik, itu harus dimulai dari nutrisi yang terserap dengan baik. Ya, jadi tidak hanya sekedar jumlah makanannya atau berapa banyak yang kita makan, tapi penyerapannya juga harus maksimal karena itu kuncinya. Jadi analoginya sebelum membangun sebuah jalan raya, kita harus memastikan bahwa bahan baku supaya jalan itu bagus itu adalah dengan nutrisi yang berkualitas. Dan salah satu yang menyediakan adalah Fitsol CN. Ya, itu sebabnya dikatakan sebagai cell nutrition. Oke. Kita next berikutnya lagi, kita masuk ke Fitsol CE. Nah, selain sirkulasi darah yang baik mengantarkan nutrisi, yang berikutnya adalah mengantarkan oksigen. Dan di dalam Fitsol CE banyak sekali vitamin B kompleks yang ternyata ini sangat bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah, untuk melancarkan distribusi oksigen ya seperti itu. Seperti vitamin B6, asam folat dan vitamin B12 ini juga sangat membantu untuk pembentukan sel darah merah kita. Ya, lalu juga sel darah merah ini yang nantinya juga akan bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen ini tidak kalah penting juga dengan nutrisi karena sel tidak hanya butuh nutrisi tapi juga oksigen ya. Lalu vitamin B kompleks lainnya juga ini membantu produksi energi sehingga nantinya akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Oke, dan juga ada kandungan buah bit ya. Buah bit ini juga bisa merelaksasi pembuluh darah kita sehingga nantinya sirkulasi darah lebih lancar, oksigennya juga distribusinya juga akan lebih baik. Gitu. Jadi kalau kita lihat kalau tadi CN adalah menyediakan nutrisinya, maka kalau si CE ini adalah sebagai armada yang mengantarkan oksigen. Gitu ya. Jadi Fitsol CN dengan CE diminumnya harus berbarengan. Karena keduanya saling bekerja sama, yang satu menyiapkan bahan baku nutrisi, satu lagi meningkatkan oksigen. Oke. Kita masuk ke Fitsol CM. Oke, di sini juga Fitsol CM ini yang diminum di malam hari ya. Namanya Fitsol CM adalah sel mineral, maka kandungannya semuanya adalah mineral ya. Ada magnesium, ada kalsium, ada selenium, ada zinc ya.
ada kromium, dan juga ada vitamin D3. Jadi tadi juga Dokter Isan juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa mineral yang bermanfaat untuk sirkulasi darah kita, seperti magnesium, dan di Fitsol CM pun juga ada. Ya, lalu juga ada kalsium dan magnesium yang ternyata keduanya kalau bertemu bisa saling bekerja sama ya dalam proses relaksasi otot di pembuluh darah jantung kita. Jadi memang Fitsol CM ini sudah kandungannya memang sudah lengkap untuk sirkulasi darah kita. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, agar aliran darah tetap lancar, pembuluh darah dan jantung perlu bekerja dalam irama yang seimbang. Jadi bisa dikatakan Fitsol CM ini untuk menjaga irama jantung kita, untuk menjaga relaksasi pembuluh darah jantung kita, seperti itu ya. Jadi lengkap nih antara CN, CE, dan CM ya. Ada menyiapkan bahan baku nutrisinya, CM memberikan oksigen, dan CM untuk merelaksasi pembuluh darah otot jantung dan juga untuk irama otot jantung kita gitu. Jadi satu set Fitsol CN, CE, dan CM ini sangat tepat untuk menjaga kesehatan sirkulasi darah, ataupun kalau memang saat ini Bapak Ibu semua sedang mengalami masalah dengan sirkulasi darah, entah mungkin ada penyakit jantung atau ada kolesterol yang sedang tinggi atau ada diabetes, silakan konsumsi satu set Fitsol ya. Oke, next berikutnya lagi. Mungkin cara konsumsinya. Nah, bagi yang belum pernah konsumsi Fitsol satu set, maka inilah cara konsumsinya. Jadi CN dengan CE ini diminum berbarengan, digabung ya. Jangan sendiri-sendiri. Tadi yang saya katakan karena mereka berdua itu bestie, tidak boleh dipisahkan. Soulmate ya. Soulmate ya, jadi saling bekerja sama. Kalau cuma sendirian nanti jadinya nggak kompak ya. Oke. Jadi Fitsol CN dengan CE bisa diminum di pagi atau siang hari dengan takarannya adalah 1 sendok takar besar untuk Fitsol CN ditambah dengan 3 sendok takar kecil Fitsol CE ditambahkan dengan kurang lebih 250 sampai 300 ml air dingin atau air suhu ruangan. Oke. Ini yang diminumnya pagi dan siang hari. Jadi selain tentunya untuk sel, ini juga bisa untuk meningkatkan stamina supaya dari pagi sampai sore kita bisa beraktivitas dengan baik dan stamina tetap fit gitu ya. Dan untuk Fitsol CM-nya ini diminumnya adalah bisa sore, bisa 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum tidur. Dengan aturan konsumsinya adalah 3 sendok takar kecil dicampur dengan 150 ml air dingin atau suhu ruangan. Jadi airnya tidak ada yang menggunakan air hangat ataupun air panas. Kalau tidak suka dengan air dingin, silahkan gunakan air suhu ruangan saja. Gitu. Oke. Selain satu set Fitsol, maka kita juga membutuhkan omega 3 ini untuk kesehatan pembuluh darah kita. Tadi Dokter Isan juga sudah notice sekali tentang omega 3 karena omega 3 ini salah satu nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah kita. Oke. Fitsol omega 3 ini agak sedikit berbeda dengan suplemen omega 3 lainnya karena kita diambil dari sumber yang berbeda juga. Biasanya kita bicara tentang sumber omega 3 itu didapat dari ikan atau dari minyak ikan ya. Tapi untuk Fitsol omega 3 kita mengambil sumber omega 3 yang paling awal dari rantai makanan di laut. Jadi kalau kita bicara sumber omega 3 dari sisi rantai makanan di laut ya, alga ini adalah sumber makanan yang paling awal. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa mikroalga itu dimakan oleh zooplankton ya. Sehingga zooplankton ini mengandung omega 3. Dan ternyata ikan kecil-kecil ini makannya adalah zooplankton. Makanya si ikan kecil juga mengandung omega 3. Dan ikan yang besar itu makan ikan kecil. Nah, sehingga ikan besar juga mengandung omega 3. Tapi kalau kita runut dari awal, ternyata yang sumber omega 3 yang paling awal itu adalah mikroalga. Sehingga Fitsol omega 3 mengambil dari minyak alga. Dan kandungannya adalah pure 100% DHA. Ya, dan ini penyerapannya juga sama seperti satu set Fitsol melalui mukosa, ya, mukosa pencernaan sehingga jauh lebih cepat diserap dan digunakan oleh sel tubuh kita.
dan penyerapannya hingga 90% gitu ya. Dan kalau untuk manfaat omega 3 DHA sudah sangat terkenal manfaatnya untuk kesehatan jantung ya, untuk menjaga kadar kolesterol kita, untuk melancarkan sirkulasi darah, dan selain untuk jantung tentu juga untuk kesehatan otak. Ya, jadi membran sel kita ini ternyata salah satunya kandungan yang terbesarnya adalah DHA. Jadi kalau misalnya anak-anak diberikan DHA tujuannya biasanya untuk kecerdasan. Karena memang kalau DHA kita cukup, kita tuh bisa cepat nangkep informasi baru gitu ya. Jadi DHA sangat DHA sangat penting untuk kesehatan otak. Dan yang berikutnya adalah DHA juga berperan penting pada kesehatan mata kita. Retina kita ternyata 50% tuh kandungannya adalah DHA gitu. Jadi DHA ini secara kesimpulannya manfaatnya itu adalah untuk jantung, untuk otak, dan juga untuk kesehatan mata. Cara konsumsinya juga sama seperti Fitsol yang paling kecil, yaitu adalah 3 sendok takar dicampur dengan 50 ml air dingin atau air biasa. Ya, ini bisa diminum sebelum makan, tidak seperti suplemen yang lainnya, mungkin seperti minyak ikan, karena minyak ikan itu biasanya kita sarankan adalah setelah makan, tapi kalau Fitsol Omega 3 kita sarankan bisa di sebelum makan. Gitu. Oke, next berikutnya lagi. Ini adalah 3 keunggulan Fitsol. Jadi kalau kita bicara Fitsol, apa sih keunggulannya dibandingkan suplemen lain? Karena suplemen lain juga ada kandungan nutrisinya. Lalu apa yang paling membedakan? Kalau kita bicara tentang suplemen, maka yang pertama adalah kandungan nutrisinya harus sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jumlah nutrisinya juga harus sesuai. Yang ketiga adalah bagaimana dengan penyerapannya. Karena kalau cuma nutrisinya saja, tapi penyerapannya nggak bagus, ya percuma, ya kan? Dan yang ketiga adalah bisa efisien digunakan oleh sel kita. Karena tentu apa yang kita konsumsi tujuan utamanya adalah untuk kesehatan sel. Dan ini ada di keunggulan Fitsol. Jadi yang pertama keunggulan Fitsol adalah cukup unsur untuk kesehatan tubuh kita. Artinya secara komposisi atau kandungan nutrisi semuanya cukup dan tentunya diperlukan oleh tubuh kita setiap harinya. Terutama untuk metabolisme. Karena metabolisme terjadi setiap hari, setiap detik. Jadi tidak boleh kekurangan nutrisi ya. Oke, yang kedua adalah penyerapannya cepat. Kenapa? Karena memang di Fitsol ini menggunakan teknologi sehingga penyerapannya melalui mukosa. Mulai dari mukosa di mulut sampai nanti utamanya ada di mukosa pencernaan kita atau di bagian usus. Sehingga kalau kita konsumsi Fitsol itu bisa diserap dengan lebih cepat dan lebih efisien digunakan oleh sel kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengkonsumsi Fitsol, maka Fitsol akan memperbaiki bagian-bagian yang memiliki energi yang rendah atau mungkin metabolismenya sedang tidak baik. Gitu. Jadi ketiganya ini semuanya ada di Fitsol. Jadi Bapak Ibu semua mungkin yang sudah pernah buka testimoni Fitsol, kenapa sih banyak sekali orang-orang yang tadinya stroke, tadinya tidak bisa berjalan, ketika minum 1 minggu Fitsol atau mungkin 2 minggu minum Fitsol langsung ada perubahan. Dan inilah jawabannya. 3 keunggulan inilah yang membuat banyak perbaikan dalam waktu yang cepat. Oke, itu mungkin materi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Tiur. Oke, terima kasih Ibu Erlita. Wow ya, ini solusinya dari produk juga luar biasa ya. Jadi solusi sehat adalah Fitsol, benar nggak? Betul. Kalau udah sakit itu biasanya kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Ya, Jadi lebih bagus sembuh ya. Pengen sembuh. Jadi mau uang keluar berapapun itu sudah tidak ada hitung-hitungannya. Betul. Benar nggak Bu Erlita Betul. ya? Jadi orang juga mau cari sehat ya. Ya. Kalau kita sehat kita bisa cari duit. Nah, Ya, betul, benar nggak? Betul, Tapi betul. kalau kita sakit, waduh, cari duit nggak bisa. Nggak Yang bisa. ada ngabisin duit ya, seperti itu. Jadi saatnya kita untuk menjaga sirkulasi darah kita supaya tetap sehat sampai usia kita terus semakin bertambah. Benar nggak? Betul Jangan sekali. sampai ada yang tersumbat. Kalau yang tersumbat apa? Apapun yang tersumbat pasti nggak bagus ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan kita dengan Fitsol seperti itu. Jadi lebih bagus mengobati dari mencegah. Jangan mengobati dulu ya. Kebalik sayanya ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Nah, mungkin para mitra Keke ada yang mau bertanya, tapi saya tekankan dulu buat para mitra yang mau bertanyalah sepuasnya ke Dokter Iksan ya. Jadi sini kita bisa konsultasi gratis ya. Jadi kita tunggu pertanyaan dari para mitra Keke ya. Bu Erlita ya.
Betul. Kalau dokter Ihsan kan Sama kita dokter. jarang-jarang ketemu Iya, ya. jarang-jarang ketemunya cuma lewat Zoom ya. Zoom. Ya, gimana dokter Iksan? Nah, jadi buat kita tunggu nih, kayaknya pada yang bertanya belum ada nih. Biasanya kan Ya. langsung lancar nih ya, di Betul. chatnya gimana gitu loh. Apalagi saat ini yang namanya sakit jantung itu datangnya mendadak ya. Mendadak. Mendadak, ada yang apa namanya yang tahan, yang kuat, ada yang langsung Jatuh ya. jatuh ya, seperti itu biasanya ya. Dan tadi Dan juga menarik ya dokter Ihsan sudah sampaikan bahwa sekarang itu bukan penyakit usia lanjut, iya tapi benar. banyak sekali usia-usia muda Iya. yang tiba-tiba kena serangan jantung Benar, ya. iya sekarang ini banyak yang kita dengar itu orang-orang yang usia muda kena serangan jantung, sakit ginjal, Iya, diabetes ya. betul. Justru yang zaman-zaman kita yang masih usia yang udah 40-an ke atas itu masih lebih kuat ya. Karena Dimana mungkin tren makanan berbeda ya. mungkin bisa jadi karena gaya hidup juga ya. Iya, Jadi sudah seperti itu. berbeda. Jadi banyak yang mempengaruhi gitu ya. Sama mungkin pola hidup juga ya. Misal kayak stres, apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan banyaknya main gadget ya. Jadi lupa untuk tidur ya. Jadi seperti itu. Jadi itu mempengaruhi juga. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Ini mungkin kalau saya tekankan sih boleh ya ke dokter Iksannya ya. Jadi kalau ke Ibu Erlitanya mungkin bisa melalui WA produk kali ya. Oke, Tapi ini nggak apa-apa, dibaca tapi dengan- tidak masalah. Ini kita baca dari Ibu Seriati Hutasoid ya. Apakah Fitsol ini mengandung protein di Fitsol yang mana? Oke, yang mengandung protein itu adalah Fitsol Vegan Protein Powder. Ada lagi. Oh, ada lagi ya. Iya. Tadi nggak Ya, karena dikasih kita ya. lebih fokus untuk Omega sirkulasi 3, darah, iya. jadi satu set Fitsol dan juga ada omega. Kalau Oke. yang mengandung protein ada, itu adalah Fitsol Vegan Protein Powder. Oke, Ya. ini ada dari Ibu Meses ya, yang dari Padang nih ya. Bu Erlita, apa sebabnya setelah minum Fitsol gula darah naik dari biasanya? Karena memang tubuh sedang diperbaiki. Jadi Ibu, jadi kalau seperti saya selalu mengibaratkan itu healing crisis seperti misalnya kita mau beres-beres rumah. Ya, pasti awalnya itu berantakan dulu, ya kotor dulu, tapi nanti pasti perlahan-lahan akan bersih dan rapi. Seperti itu juga pembuluh darah kita atau Iya. tubuh kita. Kalau banyak penyakit, Fitsol masuk untuk memperbaiki, pasti nanti sampahnya atau detoksnya itu kan naik ya. Nah, jadi biasanya itu gula darah akan naik sementara, nanti lama-kelamaan akan turun. Jadi itu hal yang biasa, hal yang normal. Tinggal nanti kalau memang tinggi sekali bisa disesuaikan dosisnya, diturunkan aja dulu dosisnya. Oke, berarti dosisnya aja ya diturunkan kalau memang gula darahnya naik ya. Nah, terlalu tinggi. Oke, kalau Ya. terlalu tinggi. Oke, ini ada dari Ibu Anatita. Ini untuk dokter ya. Halo dokter, mau tanya kenapa tekanan darah saya susah untuk naik? Untuk naik ya, padahal sudah dibantu olahraga. Tapi masih rata-rata 90/63 atau 96/60 di sekitaran situ aja dok. Nah, gimana ini dok? Iya, Tekanan. Ibu Ana Tita, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi tekanan darah itu kan normalnya sekitar dari sistol atau yang di atas 100 sampai 120, yang bawah sekitar 60 sampai 80. Ibu memang cenderung ini mengalami hipotensi ya, atau tekanan darah rendah. Hipotensi bisa yang bersifat fisiologis, sifat patologis atau udah jadi penyakit ya. Jika ibu dari dulu memang sudah tekanan darahnya segini, mungkin sudah beradaptasi dengan tekanan darah segitu, itu tidak menjadi masalah berarti Bu. Kalau badannya fit gitu, tidak ada mengalami pusing, tidak mengalami lemas, tetapi kalau dengan tekanan darah segitu mengalami ada gejala-gejala seperti pusing, lemes, gampang capek, itu berarti mungkin ada masalah di berbagai penyebab, misal dari pompa jantung yang berkurang atau irama jantung yang tidak stabil, bradikardi misalnya, atau bisa faktor-faktor daripada kekurangan nutrisi, salah satunya seperti kekurangan nutrisi vitamin B12 atau masalah hormonal, itu bisa mempengaruhi daripada tekanan darah rendah gitu. Demikian. Oke, Atau sering kurang minum. Oh, kurang minum. Oke, Kurang dok. minum air Kalau putih. secara Kurang minum air putih ya. tekanan darah rendah tuh mungkin sering sedih ataupun kurang semangat mungkin Bu. Ditambah semangatnya Kurang itu biasanya bisa naik.
Berarti olahraganya harus ditambah semangat, mungkin ditambah dengan lagu kali ya, sambil nyanyi ya. Joggingnya mungkin sambil dibarengi dengan ada Iya. musiknya, jadi lebih bersemangat. Seperti itu ya Ibu Anatita ya. Itu solusi untuk ini ya, Iya, betul. supaya tetap happy. Jadi tekanan darahnya agak naik sedikit, seperti itu ya. Tapi jangan naik-naik banget ya. Oke, ini ada lagi ya. Ini Ibu Yuliani. Konsumsi Fitsol paket ketiga ada banyak terasa sakit-sakit badan. Apakah itu bagian dari healing crisis? Iya, jadi memang kalau bicara healing crisis ini ada yang di awal-awal saja, mungkin 1 minggu, 2 minggu setelah itu sudah enak. Ada yang mungkin di awalnya aman, begitu masuk di 1 bulan atau 2 bulan itu baru muncul healing crisisnya itu juga ada yang seperti itu. Jadi itu normal ya. Jadi dilanjutkan saja. Kalau memang healing crisisnya terlalu mengganggu sekali, sakit sekali, boleh diturunkan setengah dosis dulu. Jadi pelan-pelan aja biar tubuh beradaptasi dulu. Oke, Gitu. pelan-pelan saja ya. Jangan langsung banyak. Iya, Mainnya pelan-pelan step by biar step ya Bu tubuh ya. beradaptasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Naomi Dameria Hutapea ya. Dok, suami ada penyakit diabetes dan sedang pemulihan pasca operasi bedah saraf karena kecelakaan beberapa minggu lalu dan beberapa bulan lalu kena stroke, susah nelan makan dan minum. Sekarang sudah bisa nelan hanya kalau bicara agak-agak sulit. Sudah 2 hari ini kaki kanannya bagian bawah bengkak, betis tidak bengkak. Itu kenapa ya dok? Baik Ibu Naomi, Ibu bertanya suami Ibu yang stroke ya, tetapi bicara agak sulit dan kakinya bengkak. Kenapa ya? Ada pasca operasi. Ya. Kalau untuk memastikan penyebab mungkin perlu pemeriksaan langsung ataupun pemeriksaan menggunakan pemeriksaan penunjang ya Bu. Tapi kemungkinan besar dari gejala yang suami Ibu Naomi alami itu ada gejala penyumbatan pembuluh darah. Tadi ada bagian bawah bengkak ya, ataupun faktor obat-obatan ataupun faktor hipertensi, misalnya seperti berbagai efek samping obat bisa jadi karena penyumbatan pembuluh darah, misalnya DVT. DVT itu sangat sering terjadi pasca operasi ataupun pada pasca stroke, Ibu. Itu bisa diperiksakan ke dokter yang terkait seperti dokter penyakit dalam ataupun dokter bedah vaskular. Itu khusus untuk di sana kaki bengkak ya. Dipastikan dulu apakah belah atau dua belah. Kalau dua-duanya mungkin terkait dengan ada masalah di pompa jantung, kurang albumin atau kurang dari protein di dalam darah. Itu bisa menyebabkan kaki bengkak. Itu penyebab-penyebab tersering Ibu Naomi. Oke, baik dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, tapi ini dari Ibu Rita Sugi ya. Apakah Fitsol bisa membantu untuk yang sudah pasang ring di bagian paha, dalam, dan ketekan ke syarafnya sehingga malah mengakibatkan penyumbatan, mati rasa dari pinggul ke bawah? Oke. Dalam kondisi seperti ini tentu bisa membantu karena Fitsol ini pasti akan mensupport dan membantu dari sisi nutrisinya ya. Jadi dalam kondisi seperti ini biasanya kita sarankan adalah 1 set Fitsol ya, untuk CNCE-nya bisa diminum 2 kali sehari, lalu CM-nya juga bisa 2 kali sehari, dan bisa ditambahkan juga dengan omega 3. Karena omega 3 ini yang membantu untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga untuk kesehatan sistem syarafnya. Jadi untuk omega 3-nya bisa diminum juga 2 kali sehari, untuk 1 kali pembuatan adalah 3 scoop. Gitu. Oke. Nah, ini ada lanjutan dari Ibu Anatita tadi, Dok. Nah, suka pusing, Dok, kalau kerendahan. Makasih, Dok, nih. Suka pusing kalau kerendahan. Pasti dong. Dari tekanan darah rendah ya. Suka pusing. Saya pusing kalau nggak punya duit ya. Bagaimana kita Bu bisa ini ya, pertama minumnya harus cukup ya Bu. Bisa jadi kalau kerendahan itu bisa sering kurang minum ataupun kurang konsumsi garam ya. Tingkatkan konsumsi garam gitu ya. Kemudian tingkatkan secara psikologis itu seperti tadi ya, semangat, sedih-sedihnya dirilis ya. Kalau mungkin sering sedih, ini sering sekali orang yang hipotensi itu sering mengalami kesedihan yang mendalam.
Jadi rilis atau lepaskan, boleh di-sharing masalahnya, diserahin ke Tuhan, banyak berbahagia Bu, banyak beraktivitas lebih semangat gitu ya Bu. Mungkin membantu dan makanan-makanan seperti yang membantu untuk meningkatkan semangat ataupun meningkatkan gairah Bu, seperti yang ada afrodisiak ataupun seperti daging-daging kambing seperti ataupun kerang itu membantu juga untuk meningkatkan secara umum. Untuk tensinya lebih. Oke, jadi sepertinya penekanannya harus semangat ini ya. Semangat, tidak Semangat, boleh sedih ya. tidak boleh sedih ya. Jadi itu mempengaruhi banget sebenarnya ya. Sampai ke tekanan darah. Sampai ke tekanan darah ya. Kalau lagi sedih, lagi marah ya, itu ternyata mempengaruhi ya. Oke. Nah, ini ada dari Jambi Ibu Titi Juniati. Assalamualaikum, Dok. Apakah bisa Fitsol diminum untuk ibu hamil muda dan ibu hamil ini punya ambeien juga? Ini antara gimana? Dokter atau Ibu Erlita ya, karena sebutnya dokter. Mungkin dari dokternya dulu secara medis kali ya, Dok. Mungkin dari ibu dulu lah. Dari Ibu Erlita. Ada ambeien. Oke, biasanya kalau untuk ibu hamil, baik hamil muda ataupun hamil yang sudah cukup usianya, memang kita harus konsultasikan dulu dengan dokter kandungan. Ya, apalagi ada lanjut lagi di bawah punya sakit batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh dan juga ada ambeien, tentu pasti kalau konsultasi dengan dokter ada obat-obatan yang akan diberikan, jadi lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter sebelum konsumsi Fitsol gitu. Mungkin menambahkan ya, sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu dari apanya sendiri, dari komposisi Fitsol itu sendiri kan dari bahan-bahan alami ya, secara umum itu relatif aman sebenarnya, tapi di keterangan Fitsol itu ada juga hati-hati pada ibu hamil sebenarnya. Tetapi sebenarnya bahan-bahan yang didapatkan tuh yang asalnya rata-rata bahan-bahan alami, jadi kalau hamil muda dengan penyakit batuk yang nggak sembuh-sembuh itu mungkin ibu kalau ada penyakit yang lain mungkin perlu memang dikonsultasikan. Kalau ambeien itu secara umum faktor dari buang besarnya mungkin tidak lancar ataupun sering mengejanya, itu ibu perlu menguranginya, ataupun karena tekanan yang dari hamilan yang menekan ke bawah. Jadi ibu perlu mungkin lebih dan melihat suplemen apa yang dikonsumsikan atau obat-obatan jangan sembarangan. Memang ini perlu ke dokter, terutama dokter spesialis obgyn ya, untuk mengkonsultasikannya. Oke, terima kasih Dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumini. Saya konsumsi Milkrom. Nah, ini saya konsumsi Milkrom, Dok. Sudah habis 1 dos. Saya tes gula puasa 120, gula acak kadang 130, kadang 172. Masih naik turun, Dok. Karena saya punya mah akut, saya juga minum obat mah. Apakah aman, Dok? Terima kasih jawabannya, dokter. Mungkin dokter dulu boleh? Dokter dulu kali ya. Terkait penyakit. Dokter Iksan terkait penyakitnya. Ya, Milkrom itu kan lebih terkait krom ya, yang kromium terkait nutrisi untuk membantu mengontrol gula darah. Ini dari keterangan Ibu Sumini, gula darah puasa 120 berarti masih cukup tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi ya. Normalnya di bawah 100 gula darah puasa, yang dikatakan terkontrol itu bisa dikatakan kalau sudah diabetes sebelumnya di bawah 110, berarti masih cukup tinggi. Kadang kalau gula darah acak 172 itu normalnya di bawah 150 ya gula darah, berarti masih naik turun memang. Apakah aman? Memang Milkrom ini memang ditujukan khusus untuk pasien-pasien diabetes, malah sangat aman ya untuk mengontrol gula darah, kontrol juga asupan makanan, dan kontrol stres sangat mempengaruhi juga gula darah. Terutama kalau untuk makanan adalah kontrol gula dan tepung ya. Untuk mah itu cukup aman Milkrom diberikan. Oke, terima kasih Dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Naomi, untuk Ibu Erlita ya. Jadi untuk kasus suami saya tadi bagusnya konsumsi Fitsol apa saja ya Bu?
satu set Fitsol dan juga Fitsol Omega 3 ya Bu ya. Jadi untuk CNCE-nya bisa diminum pagi hari, CM-nya malam hari, dan untuk Fitsol Omega 3 mungkin bisa diminum 2 kali sehari ya. Jadi 1 kali minum itu adalah 3 scoop gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Melisa. Dok, saya minum Fitsol 5 macam. Sejak awal April 2026 sampai sekarang masih mengalami healing krisis, sampai kapan berlangsung dan sembuh? Mungkin untuk Ibu Erlita kali ya. Oke. Nah, karena dia bertanya tentang Fitsol. April, Mei, Juni, hampir 3 bulan ya. April, Mei, Juni, udah 3 bulan healing krisisnya. Oke, bersabar ya Bu Melisa ya. Kalau boleh diceritakan healing krisis seperti apa? Kalau gatal, merah di awal-awal minum atau beberapa menit setelah konsumsi Fitsol itu biasanya hal yang normal. Jadi memang walaupun mungkin sudah minum berbulan-bulan, biasanya memang ketika beberapa menit setelah minum Fitsol itu biasanya rasa gatal, merah itu masih dirasakan seperti itu. Karena memang oksigen kan dinaikkan ya, biasanya reaksi fisiologisnya seperti itu. Jadi bersabar saja, tapi kalaupun healing krisisnya cuma gatal atau merah itu tidak masalah gitu. Nih, April 25 tadi. Oh, salah ketik. 2025 kali. Udah mau hampir setahun. setahun. Oke. Ya. Seperti apa Ibu Melisa healing krisisnya? Apakah sangat mengganggu? Oke, mungkin. Oke, nanti mungkin sambil Ibu nunggu. Melisa ya. Sambil kita tunggu, mungkin pertanyaan berikutnya mungkin dari para mitra keke yang lain gitu. Ini kesempatan, udah 1 tahun 2 bulan ya Bu Erlita ya. Oke, udah cukup lama ya. Sudah cukup lama healing krisisnya seperti itu. Oke. Nah, kita tunggu ya. Maksudnya apa yang dirasakan seperti Betul. itu ya. Selama healing krisis apakah itu mengganggu ya, membuat tidak nyaman ya. Seperti itu. Nah, masih ada yang lain lagi yang mau bertanya khususnya ke dokternya loh. Ada keluhan apa, sakit apa? Di sini kita bisa bertanya sepuasnya dan kita juga mendapatkan solusinya. Betul. Ya. Seperti itu. Masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup acaranya. Oke, kalau ini masih ada, sepertinya sudah tidak ada ya, Bu Erlita ya. Nanti Bu Melisa langsung aja ke WA produk ya? WA WhatsApp produk Ya, WhatsApp produk. Untuk melanjutkan. Oh, mengganggu eksim, timbul gatal-gatal, pusing. Ini masih ada lagi nih ya. Ibu minumnya berapa banyak? Kalau memang minumnya yang normal 1 scoop CN3CE, dikurangin dulu aja setengah. Ya, jadi pelan-pelan dulu aja Bu, gitu. Kalau minumnya 1 hari 2 kali, maka turunkan dulu 1 hari 1 kali dulu. Oh, 2 kali Gitu. sehari berarti? Kalau 2 kali berarti turunkan jadi 1 Turun kali. saja jadi 1 Tapi kalau kali. 1 kali dengan tadi takaran yang tadi seperti disampaikan, maka diturunkan setengahnya. Takarannya yang diturunkan ya? Ya, Oke. begitu. Pelan-pelan dulu aja. Nah, ini ada dari Ibu Naomi lagi ya. Dok, boleh tanya lagi ya? Mama saya semalam mengeluh kaki bawah kanannya bengkak. Itu bengkak karena awalnya ada yang gerak-gerak jalan di kaki kanannya. Terus digaruk tidak lama malah jadi bengkak. Itu kenapa ya dok? Garuk-garuk. Iya, gatal. Gatal. Gerak jalan. Mungkin ini perlu dilihat langsung ya Bu Naomi. Kalau ada yang gerak-gerak jalan, apakah ada serangga yang gigit atau gimana ya Iya. keterangannya? Yang gerak-gerak. Okay. Mungkin insect bite atau gigitan entah binatang atau apa ya, bengkak dan gatal ya. Atau karena ada memang misalnya ada penyakit kulit, bisa jadi juga bengkak, gatal ya. Ini sekali lagi Bu, mohon maaf Bu Naomi, ini perlu diperiksa langsung ya, atau dilihat foto minimal untuk mengetahui diagnosa yang lebih tepat. Bukan karena cacingan. Oh, bukan karena. Itu ada tulisan lagi. Bukan karena cacingan ya dok, katanya bukan karena cacingan ya dok. Ada lanjutannya lagi, bukan karena cacingan ya dok. Cacingan ada yang memang kena ke kaki. Nah, ada seperti melingkar-lingkar di ini ya, di badan itu nampak. Nah, itu jadi. Tetapi itu jelas nampak biasanya. Kalau cacingan yang lain biasanya berhubungan dengan pencernaan ya. Misalnya ada keluar cacing dari bawah gitu kan, menyumbat cacingan yang di dalam usus. Kalau yang ini cacing tambang, jenis cacing tambang memang ada yang menyebabkan bengkak dan gatal-gatal. Ada yang ada tonjolan-tonjolan seperti cacing di kulit ada.
Berarti itu perlu diperiksa ke dokter dulu ya, kali ya dok? Langsung ke dokternya. Oke, ini ada dari Ibu Ace. Ini yang ditanya apa ini? Bu, izin tanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak kecil, bolehkah dan bagaimanakah dosisnya? Mungkin Fitsol kali ya, Bu Ya. Ace ya. Ibu hamil, ibu menyusui sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Kalau untuk anak-anak biasanya kita mulai 5 tahun ke atas tapi mungkin dosisnya berbeda dengan orang dewasa. Biasanya kita mulai dari setengah dulu, setengah scoop CE, 1,5 CE, dan juga 1,5 cm. Begitu. Oke. Nah, masih ada lagi nggak? Kalau tidak ada, Tadi Ibu Melisa 2 kali sehari katanya ya oh tadi. iya, Diturunin aja Bu jadi 1 kali sehari. Omega 3-nya itu tadi 6 boleh scoop 6 kecil. scoop jadi 3 scoop dulu aja. Nah. Kita lihat nanti selama 1 minggu apakah healing krisisnya bisa ada berkurang ataupun sama aja. Nanti boleh konsultasikan dengan di WhatsApp produk aja. Oke. Sepertinya masih, oh sudah tidak ada lagi nih kayaknya pertanyaan nih. Oke. Sambil kita tunggu kali ya. Mungkin ada next event. Oh nih mau tanya lagi ada Ibu Valencia ya. Mau tanya anak umur 3 tahun bisa minum Fitsol nggak? 3 tahun sebenarnya mungkin kita mau turunin aja dosisnya yang paling rendah ya. Sebenarnya kita mulai dari 5 tahun. 3 tahun biasanya kita fokuskan itu pada makanan-makanan sehari-hari biasanya seperti itu ya. Jadi kalaupun memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup tinggi, bisa konsumsi Fitsol, tapi mungkin dosisnya CN-nya hanya 1/4, CE-nya cuma 1 scoop aja, CM-nya 1 scoop aja. Oh, berarti dikurangi aja dosisnya ya. Ya. Oke, ini ada dari Ibu Sumini. Suami minum CN dengan CE sudah habis 2 paket dok. Tapi sekarang badan malah kurus sekali. Kenapa ya dok? Mungkin Ibu Erlita kali. Gula suami juga tinggi sekali. Mungkin yang bikin menjadi kurus karena gulanya masih mungkin. tinggi. Begitu dok, mungkin boleh dijelaskan dari sisi penyakitnya dulu. Penyakitnya dulu. Iya Bu. Ya faktor jadi kurus itu Bu mungkin bukan karena minum CN dan CE-nya, tapi memang dari berbagai penyakit dan komplikasi penyakit yang suami ibu alami. Misalnya diabetes dengan komplikasi ada infeksi, tidak mau makan atau minum ya, kemudian bisa jadi kalau gula itu mungkin diperiksa juga Bu. Penyakit lain yang mungkin, misalnya suami ibu tidak mual muntah, tidak mau makan, itu tentu akan bisa kurus sekali ya. Misalnya diabetes sering diikuti misalnya dengan TB paru, itu bisa juga badan sangat kurus. Jadi infeksinya perlu diatasi dulu. Kemungkinan ada infeksi yang menyebabkan berat badan malah turun, ataupun gulanya yang memang nggak terkontrol, memang bisa kan gula itu pada dasarnya ada resistensi insulin ya Bu. Insulin itu seperti kunci yang memasukkan makanan ke dalam sel. Kalau gulanya sangat tidak terkontrol, itu memang perlu diperbaiki insulinnya nih pelan-pelan dengan bisa dengan obat-obatan, dengan membantu nutrisi, kontrol makan dan kontrol stres. Itu sangat membantu untuk meningkatkan berat badan, tingkatkan konsumsi protein dan lemak baik Ibu untuk suami. Oke, terima kasih dokter. Nah, ini ada lagi Ibu Seriati. Bu, saya punya diabetes. Saya penyakit diabetes dan masih makan obatnya dan sudah insulin dan sudah 3 bulan ini minum Fitsol, tapi gula saya makin tinggi, biasa 200, setelah minum Fitsol sampai 478. Saya puasa yaitu makan jam 12.30 dan sampai jam 21.00 saya puasa. Di mana masalahnya ini ya? Tolong penjelasannya. Mungkin dari dokternya dulu kali ya, dari segi penyakitnya dulu. Insulin. Minum Fitsol. Ya, untuk diabetes ini ya yang terutama yang perlu diperhatikan Ibu, pertama dari apa yang Ibu makan ya. Mungkin makanan Ibu masih mengandung banyak gula, tepung, ataupun karbohidrat sederhana lain. Ya, karbohidrat misalnya nasi terlalu banyak, misalnya itu sangat pengaruh ke
kontrol diabetesnya. Yang kedua paling penting adalah dari bagaimana ibu selama ini kontrol stresnya. Misalnya sering marah, sering kesal, sering sedih, gitu, cemas-cemas, itu sangat pengaruh terhadap gula ibu. Jadi hormon stres, hormon kortisol itu sangat meningkatkan gula darah. Tanpa kita makan pun bisa naik, Bu. Jadi ini sangat penting ngontrol emosi, ngontrol stres untuk menstabilkan gula darahnya. Kemudian puasa ataupun olahraga, tidur cukup tuh faktor lain yang membantu mengontrolnya. Dan secara umum sebenarnya Fitsol ini dia membantu nutrisi tubuh untuk mempercepat penyembuhan, Ibu. Tapi juga perlu lakukan tadi kebiasaan-kebiasaan sehat, terutama kontrol makan apa yang asup, tingkatkan konsumsi protein dan serat, kurangi konsumsi turunan daripada gula dan tepung. Tepung itu namanya gula gurih, Ibu. Jadi jangan terlalu banyak di sana ya, atau sebisa mungkin hindari. Terima kasih Ibu Seriati. Oke, dengan Ibu Erlita gimana? Ya mungkin sama ya, karena faktor diabetes itu banyak sekali, nggak cuma hanya dari sisi kalau sudah minum suplemen atau minum obat tuh sudah aman, tapi masih ada banyak faktor yang lain, terutama tadi faktor stres ya. Ternyata juga banyak sekali juga yang bertanya kepada tim produk, sudah minum suplemen, sudah minum obat, ternyata memang punya tingkat stres yang cukup tinggi sehingga gulanya tidak turun-turun. Itu juga sangat pengaruh. Jadi untuk evaluasi tidak hanya dari sisi suplemen dan obatnya, tapi juga bagaimana dengan gaya hidup dan pola makan sehari-hari itu juga penting. Oke, baiklah. Mungkin pertanyaannya udah sampai sini aja kali ya. Masih ada lagi nih. Oke, ini Ibu Maria ya. Selamat siang dokter, saya penderita diabetes. 3 tahun saya berhenti obat, tetap efeknya telinga saya dengung. Apakah jika saya minum Fitsol dapat menetralisir penyakit saya dan dengung hilang? Bisa ya dok? Terima kasih penjelasannya dokter dan tim. Gimana nih? Ini Fitsol. Iya, telinga dengung ini gimana dok? Mungkin dari segi penyakitnya dulu dok. Ya, untuk diabetes itu ya memang Ibu perlu seperti yang disampaikan sebelumnya mengontrol makan dan stres ya, terutama itu faktor terpenting untuk diabetes. Berhubungan dengan telinga berdengung ini penyebabnya macam-macam ya, bisa karena faktor sumbatan di telinga, ada infeksi telinga, ataupun faktor saraf di telinga, kerusakan. Jadi bisa sembuh atau tidaknya juga apakah mengatasi penyebabnya daripada telinga ini berdengung bagaimana. Kalau penyebabnya bisa diatasin, insya Allah bisa. Ada yang untuk telinga berdengung yang menetap, terutama kalau penyebabnya di saraf itu lebih menetap kondisinya, tetapi jika penyebabnya itu di telinga tengah, misalnya ada infeksi, ataupun ada sumbatan, itu kemungkinan besar menyebabkan telinga berdengungnya bisa teratasi ya, bisa sembuh. Seperti itu Bu Maria. Oke, kalau secara Fitsolnya gimana? Sebenarnya Fitsol bisa membantu, cuman mungkin tadi yang seperti dokter sampaikan untuk yang masalah di telinga mungkin boleh diperiksakan lebih dulu ya untuk diketahui penyebabnya, apakah karena ada infeksi dan lain-lain, supaya nanti kita juga menyarankan produknya bisa lebih enak lagi gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya sudah terlalu lama ya. Oke, jadi sebelum kita ini nanti buat para mitra Keke yang mau bertanya tentang masalah produk ya, produk Fitsol bisa langsung ke WhatsApp produk ya, langsung jelas di situ, nanti bisa bertanya lebih dalam lagi. Oke, masih ada promo ya, promo kita ada nggak hari ini? Oh, ini ada campaign ya, belum lewat lagi ya ini campaign dari Fitsol. Jadi buat para mitra Keke yang sudah mencoba, yang sudah mengkonsumsi Fitsol selama 30 hari mungkin bisa campaign kali ya, lakukan testimoninya ya, yang sudah minum Fitsol ya selama 1 bulan, apa yang dirasakan ya selama minum Fitsol itu gitu. Jadi bisa sharing ya, dan di mana ini harus ikut ya. Jadi bisa di screenshot ya. Jadi bisa campaign ya, 30 hari minum Fitsol ya. Jadi ceritakan story kita ya selama kita konsumsi Fitsol ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi? Nah, ada promo Fitsol lagi ya, berlaku dari tanggal 1 sampai 27 Juni. Masih ada waktunya ya, 2026 ya. Jadi
bisa beli 2 lebih murah ya daripada beli 1, mending beli murah. Apalagi kalau kita konsumsi ya, rutin konsumsi Fitsol, jadi lebih baik kita belinya 2 jangan 1. Karena kalau harga 1 lebih mahal, tapi kalau beli 2 lebih murah jatuh harganya. Oke? Masih ada lagi? Nah, ini ada online ya. Jadi promo kita hari ini, wah dikasih yang manis-manis ya. Promo di acara kita hari ini adalah setiap perbelanjaan 1 juta ya, produk apa saja bisa tebus Royal Honey ya, pita yang Royal Honey dengan harga 60.000 ya. Seperti itu. Nah, ini berlaku dari tanggal 17 Juni ya sampai nanti kantor tutup. Berlaku hanya hari ini saja ya. Jadi jangan dilewatkan promonya ya, karena promonya dikasih yang manis-manis. Madu ya, madu di tangan kananmu. Ya, bukan. Oke, masih ada promo lagi? Oke, jangan lupa ya, next event ya, masih ada acara kita ya. Di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 jam 19.00 waktu Indonesia Barat ya, dengan tema peran pencernaan untuk membantu tubuh tetap fit dan aktif. Nah, buat para mitra KK yang mau mengikuti acaranya di hari Rabu tanggal 24 Juni jam 19 waktu Indonesia Barat ya, jangan dilewatkan juga acaranya. Oke, update info ya yang terbaru bisa langsung nanti update info terbaru Juni 2026 ya, jam 19 juga ya, malam hari ya, dengan speakernya Bapak Edi ya, Marketing Director KKI Group, dan Bapak Edio ya, General Manager KKI Group ya. Jangan dilewatkan karena semua pasti mau info yang terbaru ya, update yang terbaru, harga-harga dari produk KK. Oke, masih ada lagi? Nah, ini ada sosial media dari Fitsol. Jadi buat para mitra KK yang mau lebih dalam lagi tahu tentang produk Fitsol, bisa langsung di YouTube Fitsol ya, websitenya, TikToknya, Instagramnya, Facebooknya, tinggal pilih di mana ya. Oke, masih ada lagi? Oke, yuk ikutan ya. Ini kalau mau tahu mungkin malas untuk mau tahu ininya, langsung aja di scan barcode ya tentang masalah ini Fitsol seperti itu. Oke, masih ada lagi? Sudah tidak ada. Oke, kayaknya acara hari ini harus berakhir ya. Oke, buat sebelum kita tutup acara hari ini ya, sore ini, saya mau minta closing statement dari Dr. Iksan. Gimana, Dok, closing statementnya? Kata-kata hari ini, Dokter. Untuk jantung. Untuk jantung saya. Ya, lebih baik ya mencegah daripada mengobati ya. Terutama dalam hal ini kita menjaga kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah kita. Jantung dan pembuluh darah ini sangat penting perannya dalam kesehatan seluruh tubuh kita. Maka kita perlu untuk menjaganya dengan pola makan yang baik, nutrisi yang tepat, kontrol stres ya, olahraga teratur, terus tidur yang cukup, puasa ya, itu sangat membantu untuk kesehatan kita seluruh. Jangan tunggu sakit, tetapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Iksan. Mungkin closing statement dari Ibu Erlita? Saya singkat aja, Ya. kunci untuk mendapatkan sirkulasi darah tentunya adalah dari nutrisi yang cukup dan juga penyerapan nutrisi yang optimal. Jadi pastikan nutrisinya cukup dan penyerapannya juga baik. Oke, terima kasih Ibu Erlita buat closing statementnya Ya, atau kata-kata sama-sama. hari ini ya. Terima kasih Dr. Iksan ya buat materi hari ini, buat acara hari ini yang luar biasa ya. Salam sehat ya, kuat dan bahagia ya, sukses selalu buat Dr. Iksan ya. Sampai ketemu di acara berikutnya Dr. Iksan ya. Sampai ketemu. Nah, buat semua para mitra KK ya yang sudah terima kasih yang sudah mengikuti ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara live Zoom kita hari ini ya. Dimanapun berada ya, salam sehat, kuat dan bahagia semuanya. Bye-bye.